Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama adalah A pangkat M kali dengan A pangkat N. A pangkat M kali dengan pangkat N, A pangkat N ini sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi perhatikan adik-adik, jika bilangan pokoknya sama, A adalah bilangan pokok atau basis, B-nya, N-nya atau M dan N itu adalah pangkat atau eksponen. Jika bilangan pokoknya sama, pada perkalian ini sama dengan A pangkat M tambah N. Pangkatnya dijumlahkan. Contoh misalnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Ini sama dengan, ini perkalian bilangan pokoknya sama-sama 2. Pangkatnya kita jumlahkan menjadi 2 pangkat 3 tambah 2. Ini sama dengan 2 pangkat 5. Nah, berikut sifat yang berikut pembagian. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau pada pembagian pangkatnya dikurangkan. A pangkat M kurang N. Jadi sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau pada perkalian bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan, dan kalau pada pembagian bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurangkan. Ini dibagi ya. Contoh 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3, ini sama dengan 2 pangkat 5 kurang 3. Sama dengan, ini sama dengan 2 pangkat 5 kurang 3 berapa adik-adik? 5 kurang 3 sama dengan 2. Ya, oke. Berikut, sifat yang berikut adalah bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Jadi A pangkat M, ini adik-adik, A pangkat M pangkat N. Ini M ya adik-adik. Ini sama dengan A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Contoh 2 pangkat 3 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 6. Berikut sifat yang berikut. Yang bagian D. Sifat A kali B pangkat N. A kali B pangkat N. Ini sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ini contoh 2 kali 3 pangkat 4. Ini sama dengan 2 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 4. Berikut bagian E. Bagian E, pangkat negatif. A pangkat negatif N. Ini sama dengan kita ubah ke bilangan
positif. Ini sifatnya sama dengan 1 per, jadi bilangan positif, A pangkat N. A pangkat N. Contoh misalnya 2 pangkat negatif 3. Ini sama dengan 1 per 2 pangkat positif 3. 1 per 2 pangkat 3. Berikut bagian yang sifat yang berikut. Oh ya, sampai di sini sifatnya adik-adik. Jadi masih ada sifat yang masih ada satu lagi adik-adik, yaitu sifat pembagian A per B. Ini sama dengan A per B pangkat M. Jadi bilangan pecahan yang dipangkatkan ini sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh adik-adik misalnya 2 per 3 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, itulah adik-adik sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tadi. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan tadi dapat dimengerti oleh adik-adik, dapat dipahami oleh adik-adik, dan jika ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung tanyakan kepada Ibu di WA. Kemudian adik-adik sekarang Ibu tugaskan untuk mengisi, ada tugas di modul pembelajaran. Adik-adik semua sudah dapat modul pembelajaran. Jadi dalam modul pembelajaran ini adik-adik bisa isi, ada tugas, ada soal di sini pada modul pembelajaran ini. Kemudian ada tes formatif. Dan ini yang Ibu akan tunggu sekarang jawabannya untuk tes formatif. Hanya objektif ini Ibu akan melihat, akan mengevaluasi adik-adik, apakah adik-adik sudah benar-benar mengerti dengan apa yang telah Ibu berikan. Dan apabila adik-adik belum paham, adik-adik bisa tanya kembali kepada Ibu lewat WA, bisa diketik atau langsung invoice saja lewat WA. Nanti Ibu akan bantu jawab. Kemudian tugas adik-adik adalah mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada di modul yang telah Ibu berikan kepada adik-adik. Di situ ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ada 2 soal di situ, ada 2 nomor soal, tapi A, B, C, D. Dan ini yang akan adik-adik masukkan pada pertemuan berikut atau pada hari Sabtu. Adik-adik atau mungkin besok sudah selesai, bisa adik-adik langsung antar di sekolah atau antar kepada Ibu, ataupun nanti adik-adik akan kumpulkan satu kali hari Sabtu pada satu orang saja, pada ketua kelas mungkin, atau ini kemudian antar di sekolah sama Ibu, karena ini Ibu akan buat tentang penilaian. Jadi cukup sekian adik-adik pertemuan kita pada hari ini. Ibu tunggu pertanyaannya lewat WA apabila ada yang belum dimengerti, dan Ibu akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan adik-adik ajukan sebentar kalau ada pertanyaan. Tapi kalau sudah paham, mungkin Ibu adik-adik langsung bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.